ma rawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadis qudsi itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala maknanya. Ya. Wa yusamma aidan al haditsu rabbani wal haditsu ilahi. Jadi hadis rabbani atau hadis ilahi. Yunsabu ila Allah taala ma'nan la lafzan ya. Jadi secara makna ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi kandungan hadisnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati wasayyi'at." Kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan atau menetapkan amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Sama-sama kita ketahui dalam agama kita, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menetapkan banyak sekali amal-amal kebaikan. Saking banyaknya atau sangat banyaknya amal kebaikan, kita agak kesulitan untuk menyebutnya satu persatu. Ya, ini menunjukkan banyaknya amal soleh, amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, sangat banyak. Yang mungkin bisa kita sebutkan, yang ingat di dalam benak kita paling beberapa hal yang masih teringat atau yang mampu untuk kita ingat apa? Rukun Islam, ya. Apa rukun Islam? Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian ada amalan-amalan yang lain yang mampu atau yang ingat dalam benak kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semua bahwa ada amal-amal kebaikan dan ada juga amal-amal keburukan. Yang mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat di dalam melakukan amal kebaikan. Terutama amal-amal yang bermanfaat untuk kita, baik urusan dunia maupun urusan atau terlebih-lebih dalam urusan agama. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tegas dan jelas menyebutkan untuk bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Apa kata Rasul? Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat. Baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan agama, urusan akhirat kita. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini hadis ini ya sangat istimewa bagi kita semua, ya. Dan sangat bermanfaat untuk kita di dalam meniti bersemangat dalam melakukan amal kebaikan dan amal soleh. Kita mengetahui bahwa Allah perintahkan kita untuk beramal soleh, tapi seringkali kita turun semangat di dalam melakukan amal soleh. Kita mengetahui banyak keutamaan kebaikan dalam amal kebaikan, amal soleh yang Allah perintahkan, tapi seringkali kita tidak bersemangat atau hilang semangat di dalam melakukan amal soleh. Para ulama menyebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan agar semangat itu bangkit. Salah satunya mengingat hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang balasan keutamaan dari setiap amalan. Ya, dari Al-Quran jelas, ya, dari hadis Rasulullah juga jelas, ya, untuk semangat di dalam beramal. Di antara semangat yang bisa kita tanamkan di benak kita adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga, begitu. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu juga bisa menjadi penyemangat kita bahwa setiap kita ingin melakukan amal, bahwa ingat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya, bahkan kita hafal ayatnya tentang balasan yang akan Allah perlihatkan kepada kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semangat beramal. Ya, apa? Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al jaza min jinsil amal. Balasan itu,
ya sesuai dengan amal yang diperjuangkan. Itulah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha adil. Kenapa? Allah mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita sembunyikan. Ya, Allah itu maha mengetahui. Ketika Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan, bahkan yang kita sembunyikan, maka Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau manusia, pimpinan kita, ya, bos kita, atasan kita, ya, tidak begitu banyak tahu dengan amal yang kita lakukan. Mungkin kita di kantor atau di tempat kita kerja, banyak hal yang kita lakukan, tapi tidak mungkin semua hal yang kita lakukan berupa kebaikan untuk lembaga kita atau misalnya tempat kita kerja itu diketahui semua oleh pimpinan kita. Sehingga kita melakukan amal kebaikan itu banyak, tetapi pengetahuan atasan kita sedikit, kemudian balasannya atau imbalannya juga terbatas dengan pengetahuan pimpinan. Bukankah demikian? Jadi terbatas pengetahuan pimpinan kita, maka terbatas pula ya balasannya atau ganjarannya atau upahnya begitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, maha mengetahui, maha adil, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang. Ya, setiap perbuatan Allah melihatnya dan Allah balas. Yang kita rahasiakan, amal ibadah yang kita sembunyikan juga Allah lihat dan Allah akan balas. Maka al-jaza min jinsil amal ini betul-betul sebagai motivasi bagi kita dalam beramal. Sehingga sebaiknya atau yang terbaik ketika tidak dilihat oleh manusia, ya yang baik itu ada yang terbaik itu apa? Ketika tidak dilihat oleh manusia kita tetap beramal. Kenapa? Karena Allah melihat kita beramal dan Allah membalas amalan-amalan yang kita lakukan. Yang menjadi permasalahan umat ini atau kita semua, ya, diri kita masing-masing, ya, adalah hilangnya semangat ketika tidak adanya yang mendukung atau tidak ada yang memperhatikan atau tidak ada yang melihat. Ini yang harus kita benahi dalam diri kita. Ketika kita beramal, ya, dilihat atau tidak dilihat, maka kita berjuang untuk tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mudah untuk diucap, ya, tetapi perlu perjuangan untuk mengamalkannya dan perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini siapapun bisa ngucapin ini, ya. Tetapi tatkala kita berhadapan dengan suatu amalan, ya, dalam kondisi tidak ada yang mengenal, tidak ada yang mengetahui, apakah kita tetap istiqomah? Itu kita yang menentukan, dalam artian kita yang menggerakkan jiwa kita dan tubuh kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa hal yang bisa membuat kita membangkitkan semangat kita dalam beramal, ya, mengingat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersemangat di dalam beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda yang disebutkan oleh pengarang kitab di sini adalah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Faman hamma bihasanati. Barang siapa yang memiliki keinginan yang kuat, yang tulus, yang jujur, ya, diiringi dengan ikhtiar, ya, tentunya, ya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Dia sudah berniat dengan tulus, ikhlas, semangat, ya, melakukan sebab, falam ya'malha. Tetapi qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kita atau diri kita tidak mampu untuk menunaikannya atau melaksanakannya. Ya, dengan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah sebutkan? Ya, katabahallahu tabaraka wa taala indahu hasanatan kamilatan. Ya, sudah niat sungguh-sungguh diiringi dengan usaha tidak mampu terlaksana. Apakah kita rugi?
atau kita dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, masyaallah muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini ya, indahu, di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasanatan kamilatan, dianggap, dinilai, dihitung sebuah kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Niat saja diiringi dengan ketulusan, kejujuran, diiringi dengan ikhtiar langkah-langkah yang kita ambil untuk mewujudkan amalan itu, ya. Tetapi qadarullah tidak terlaksana, tidak terwujud, ya. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih dan sayangnya Allah tetap diberikan apa? Jamaah, pahala kebaikan yang sempurna. Nah, inilah Rabb kita, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabb yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur kehidupan alam semesta ini, memberikan kabar gembira yang begitu indah kepada kita agar kita tetap ya memulai hari-hari kita dengan niat-niat yang saleh, niat-niat yang baik, ya, harapan-harapan, keinginan-keinginan yang mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Karena tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya mungkin niat kita yang subhanallah, para jamaah berjuang, bersemangat, ya, memaksa dirinya untuk menghadiri majelis ilmu. Masya Allah. Ini suatu amalan yang luar biasa, ya. Tentu sebelum hadir di majelis ilmu, kita di rumah sudah menyiapkan diri, ada niat di dalam hati kita nanti insya Allah pada maghrib mau menghadiri majelis ilmu, begitu. Ya, kita usahakan, udah persiapan, ya, udah berbenah-benah, begitu. Mau berangkat, qadarullah misalnya, ada hal yang membuat kita tidak bisa berangkat. Misalnya bannya kempes, begitu, ya kan? Atau di rumah ada hal yang harus diurus, genting misalnya, harus kita turun misalnya, nggak bisa. Tapi karena niat yang kita niatkan, ya, yang kita udah usahakan, kita sudah mandi misalnya, ya, kita udah sampaikan ke pasangan kita mau kajian, qadarullah tidak bisa terlaksana karena ada hal yang penting atau hal yang darurat begitu. Tapi tetap kita mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada kita, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus semangat, ya. Jangan sampai niat aja enggak ada, gitu ya. Jangan sampai keinginan itu tidak ada, ya. Kalau tidak ada bagaimana, Ustaz? Enggak ada niat, enggak ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hadirnya niat untuk melakukan kebaikan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada kuasa, jemaah. Ya, hanya sekedar munculkan niat kebaikan. Ya, yang bantu kita untuk niat melakukan kebaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah enggak memberikan hidayah dalam hati kita, benak kita, pikiran kita, hati kita untuk melakukan atau niat untuk melakukan kebaikan, tidak terpintas dengan kesibukan dunia yang begitu melelahkan kita, ya, dengan tanggung jawab pekerjaan yang begitu menguras pikiran kita, ya kan? Belum lagi di rumah hal-hal yang harus kita dampingi, yang harus kita urus, yang harus kita perhatikan, ya, enggak terbetik keinginan-keinginan baik itu jikalau tidak Allah Subhanahu wa taala bantu kita. Oleh karena itu tidak ada yang perlu kita banggakan dalam diri kita, ya. Ketika kita banyak berniat soleh, amal kebaikan, terlebih-lebih mampu melakukan amal kebaikan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan diri ini, ya, bahwa amalan yang kita lakukan, bahkan niat yang ada dalam diri kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengakui kebaikan datang dari dirinya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dilihat amalan kebaikan
sungguh-sungguh kita tidak akan mampu mengejarnya. Ya, dari sisi ibadah nggak mampu kita, jamaah. Dari sisi harta nggak mampu, dari sisi kekuatan nggak mampu kita. Bagaimana para sahabat itu mengorbankan hartanya di jalan Allah. Ya, ada yang semuanya, ada yang setengahnya, ada sebagian besarnya dari harta yang mereka korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan tenaganya, bahkan nyawanya, ya, korbankan. Dan mereka tidak mengaku ini kebaikan datang dari dirinya, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan generasi terbaik umat ini, ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita membahas amal kebaikan, ya, tentu banyak amal kebaikan. Ya, sebelum amal kebaikan yang dibahas tentu ada niat keinginan di dalam melakukan amal kebaikan. Niat ingin baca Quran, niat ingin menuntut ilmu, niat ingin melaksanakan sholat fardu misalnya, ingin melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Keinginan-keinginan dulu yang hadir dalam benak kita, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, biasanya, ya, ketika kita melakukan atau berniat melakukan suatu amalan, maka terbayang di benak kita bahwa ada keutamaan di dalam amalan itu. Contoh baca Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya mau baca Quran, terbetik di benak kita keutamaan apa kalau kita baca Quran. Misalnya belum baca Quran, niat mau pengen baca Quran, nanti ba'da subuh misalnya, atau setiap ba'da asar begitu. Apa yang terbayang dalam benak kita? Keutamaan dari Al-Quran itu, ya, bahwa Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat misalnya. Ya, ketika niat ingin baca Quran, akan terbayang keutamaan amalan itu biasanya begitu kan. Jadi bapak-bapak mau baca Quran, oh iya nanti kalau baca Quran dapat keutamaan ini dan itu, begitu. Salah satunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Qur'an kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah ngajak kita baca Quran, ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat nanti akan datang Al-Qur'an itu sebagai syafi'an, pemberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala di ashabi, untuk yang mau baca Quran. Ya, untuk yang berjuang baca Quran. Ya, dia bacanya cuma seayat, Ustaz, enggak masalah, ya. Dia mau mendekatkan dirinya kepada Allah dengan satu ayat itu satu harinya misalnya. Atau dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, tidak mengapa. Ya, dia baca Al-Qur'an, dia pelajari Al-Qur'an, ya, maka itu keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang sudah pandai baca Quran, mahir membaca Al-Quran, ya, maka harus lebih semangat, ya. Saudara kita yang belum mahir, yang belum begitu lancar dalam baca Quran, semangat mau belajar atau membaca Al-Quran, maka kita yang sudah Allah lebihkan kemampuan membaca Al-Quran, maka semangat untuk membaca Al-Quran. Ya, begitu juga dengan majelis ilmu. Kalau mau datang ke majelis ilmu, yang terbetik dalam benak kita keutamaannya apa? Keinginan, niat mau ngadiri majelis ilmu. Tergambar nggak di dalam benak kita keutamaan majelis ilmu itu, jamaah? Harusnya tergambar. Kita majelis ilmu nih cari apa? Ya, mau mendapatkan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang bisa mungkin kita jadikan penyemangat kita yang teringat dalam benak kita, misalnya, tidaklah suatu kaum, ya, berkumpul atau duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala, ya, dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, saling mengingatkan, saling membacakan, saling mengajarkan, ya, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah hadirkan ketenangan dalam hati. Berarti kita majelis ilmu yang kita cari apa? Ketenangan hati. Kalau kita ingat keutamaannya, ya, yang kita cari itu misalnya, maka Allah hadirkan ketenangan hati. Ya. Kemudian Allah liputi kita dengan rahmah, kasih sayangnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Bahkan yang tidak mampu kita lihat pun Allah hadirkan apa itu? Malaikat menaungi kita. Kita nggak bisa lihat malaikat, tapi kita mengimani apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa haffathumul malaikah. Allah, ya, izinkan malaikat untuk menaungi orang-orang yang
mempelajari Al-Quran, berkumpul di masjid-masjid atau di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa dzakarahumullahu fi man indah, yang hadir di majelis ilmu dibanggakan, disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ada keinginan, terbayang keutamaan, maka semangat dalam melakukan atau mewujudkan keinginan itu semakin besar. Jadi kalau ada keinginan tidak terbayang keutamaan, ya masih mudah diombang-ambing, digoyahkan, begitu. Maka samping kita mensyukuri nikmat niat yang Allah hadirkan, juga pelan-pelan mempelajari keutamaan-keutamaan amalan-amalan yang akan kita lakukan, begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat kita agar niat itu bisa terlaksana. Ma'asyiral muslimin, ya, wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau misalnya keinginan azan berkumandang, kita niat ke masjid, jemaah. Maka ketika azan berkumandang, kita ingin melaksanakan ibadah salat fardu ke masjid, maka keutamaan apa yang kita ingat di dalam benak kita? Atau mengalir begitu saja? Nah, itu yang membuat kita semua, ya kami yang menyampaikan dan kita semua, yang membuat kita langkah kaki kita tuh tidak begitu terkesan. Ya, ketika azan berkumandang 5 kali sehari semalam, kita datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid misalnya, begitu. Allah mudahkan, tapi langkah kaki kita itu hambar. Kenapa? Kita belum mampu untuk mengulang, membangkitkan memori keutamaan yang Allah hadirkan ketika melaksanakan sholat, melangkahkan kaki ke masjid. Ya, sehingga kita bisa melihat para sahabat ketika azan berkumandang, kemudian mereka hadir ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jauh berkorban untuk mendatangi masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena terbayang di benak mereka keutamaan yang sangat besar, begitu. Ya, nah ini yang membuat kita harus selalu mengulang-ulang ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadirkan. Di antaranya, ya, keutamaan menghadiri sholat berjamaah, begitu, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ri'in, ya, ma min imri'in muslimin, ya, tidaklah seorang muslim, ya, tahduruhu sholatun maktubatun, kemudian sholat maktubah itu tiba, ya, kemudian fayuhsinul wudu'aha, kemudian dia berwudu, bahkan wudunya paling baik atau diusahakan terbaik. Kemudian dia memperbaiki khusyuknya, wa khusyu'aha wa ruku'aha, dia perbaiki khusyuknya, dia perbaiki ruku'nya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub. Ya, melainkan amalan itu yang tadi yang dilakukan itu, berwudu, memperbaiki khusyuknya, akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu, yang telah kita lakukan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, jikalau ada di antara kalian, Nabi bersabda kepada para sahabat, waktu itu di padang pasir, di gurun pasir, Mekah Al-Mukarramah atau Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah bersabda kepada Rasul, bertanya, wahai sahabat, bagaimana pendapat kalian jikalau ada di antara kalian mandinya 5 kali sehari semalam? Bagaimana pendapat kalian? Apa kata sahabat? Maka dia menjadi orang yang bersih, ya. Tidak ada noda yang menempel, tidak ada kotoran yang menempel pada dirinya. Begitulah dengan amal ibadah sholat yang kita kerjakan. Seharusnya kan demikian, idealnya, yang terbaiknya kan demikian. Kita sholat 5 kali sehari semalam, harusnya apa? Mengikis, menghapus dosa-dosa yang telah lampau. Kenapa kita tidak mengarah ke sana atau belum mengarah ke sana? Ya, mungkin kita perlu pelan-pelan menata hati kita, menata doa kita, menata harapan kita, menata muraqabatullah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga itu berkesan. Sehingga juga dalam Al-Qur'an disebutkan
salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bisa terwujud. Kenapa? Ketika salat itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Coba ada orang wudu dengan wudu yang terbaik. Khusyuk di wudunya. Kemudian dia melangkahkan kaki ke masjid dengan tenang. Ini tentu pertolongan Allah semua. Ya. Dengan demikian dosanya berguguran. Kemudian dibimbing hatinya untuk memperbaiki hari demi harinya. Dan dia menjadi manusia yang terbaik. Bersih. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang perlu kita bangkitkan, keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jikalau kita ingin membaca Al-Quran, niat membaca Al-Quran, ingin hadir majelis ilmu kajian, ingin melaksanakan sholat 5 kali sehari, ya, ketika azan berkumandang keinginan itu datang, niat itu datang. Ya, diwujudkan dengan usaha, ya, diwujudkan dengan usaha dan ikhtiar. Qadarullah tidak mampu terlaksana, ada penghalang, maka kita tetap mendapatkan apa? Ganjarannya dengan sempurna, ya. Indahu hasanatan kamilatan. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi amalan-amalan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Ya. Contoh misalnya kita mau hadir melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam sholat fardu. Qadarullah sakit. Karena sakit nggak jadi, maka pahalanya sempurna. Ya, ketika kita mau hadir sholat jamaah 5 kali sehari semalam misalnya begitu. Qadarullah hujan deras, nggak jadi. Niat yang kita tadi tanamkan dalam benak kita dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita niat, ya, mau melaksanakan kajian misalnya. Qadarullah terlupakan karena ada hal-hal yang kita urus, ya, terlupakan atau tersibukkan sehingga kita tidak hadir, ya, atau membuat kita terlambat hadir, maka kita juga akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini juga sejalan sama, ya, dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dunia ini ada 4 golongan. Ya, di dunia ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang kedua, golongan ketiga, dan golongan yang keempat. Ada 4 golongan. Ini memiliki hikmah yang sangat dalam, yang luar biasa. Golongan yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang Allah takdirkan dia diberikan ilmu, kemudian dia juga diberikan apa? Harta. Dia diberikan harta, diberikan juga ilmu. Dua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu dan harta itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang punya harta dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Plus dia punya ilmu, dia bertakwa kepada Allah dengan ilmunya. Ya, wa yasilu fihi rahimah. Kemudian dia nyambungkan rahim-rahimnya dengan harta yang Allah hadirkan, ya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Kemudian dengan ilmunya dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Fahada bi afdalil manazil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang punya harta, punya ilmu, hartanya digunakan di jalan Allah, ilmunya digunakan untuk mengajak kepada Allah, ya, maka ini kelompok atau tingkatan yang paling afdal, paling utama. Nah, paling utama, paling afdal. Yang kedua, abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqahu malan. Niati, kata Rasul, maka dia sesuai dengan niatnya. Fa ajruhuma sawa. Maka pahalanya, ya, di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya sama. Dari sisi apa? Ya, dari sisi niatnya saja itu membuat pahalanya bisa sama. Ya.
Tapi pertanyaannya gini jamaah. Apakah sama 100%? Apakah sama dari beberapa hal saja? Yang kelompok pertama sama kelompok kedua. Gimana jemaah? Yang satu punya ilmu dan punya harta. Dia bersedekah, menyambung silaturahim. Ya kan? Yang kedua, punya ilmu, belum punya harta. Tapi dia niat sama ingin kayak yang pertama, seperti yang pertama. Ya. Apakah sama semuanya 100%? Apakah tidak? Ada perbedaan. Sama dari sisi amal pahalanya. Pahalanya dari sisi amalan yang dia niatkan itu sama. Dia pengen nyambung silaturahim, sama berarti. Nanti ada perbedaan dari sisi mana? Ketika si fulan yang A berjalan membawa hadiah, membawa oleh-oleh, itu kan pahala tambahan tersendiri yang tidak dilakukan oleh yang kedua tadi. Yang kedua niatnya apa? Ingin menyambung silaturahim. Yang pertama dia silaturahim, jalan kaki, pakai kendaraan, itu dihitung juga pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat beda. Ya, itu yang membuat beda. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, seadil-adilnya. Ya, sehingga yang A melakukan amalan, dia melangkahkan kaki, mengorbankan biaya, maka itu dihitung pahala tambahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelompok yang kedua mendapatkan pahala yang sama dari sisi silaturahimnya. Begitu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah Maha Adil, seadil-adilnya. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu berlaku, ya. Coba bayangkan, debu aja dipertimbangkan balasannya, diperlihatkan balasannya, apalagi dengan langkah kaki bapak-bapak sekalian. Apalagi dengan biaya yang dikeluarkan oleh bapak-bapak sekalian untuk silaturahim. Maka itu terlebih-lebih, ya, akan diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang ketiga, ya, dan keempat, ini kebalikannya, ma'asyiral muslimin. Dia punya harta tapi nggak punya ilmu, sehingga hartanya yang dia gunakan untuk kemaksiatan. Yang keempat lebih dahsyat lagi, ya, tidak punya harta, tidak punya ilmu. Niatnya, keinginannya sama kayak yang kelompok yang ketiga. Dia tidak melakukan amalan, ya, tetapi dia juga bisa mendapatkan hal yang serupa oleh kelompok yang ketiga. Ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat kebaikan, maka kita berjuang untuk menata hati kita, menata niat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya. Lanjutan hadisnya. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pembahasannya agak beda dikit, ya. Dia punya keinginan, jujur dalam niatnya, dia berusaha untuk melaksanakannya, alhamdulillah, dibantu, ditolong oleh Allah, terlaksana, terwujud amalan-amalan yang dia inginkan tadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Katabahallahu 'indahu 10 hasanatin. Maka setiap amalan yang terwujud itu, ya, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, 10 kebaikan. Jadi satu amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Ini berlaku secara umum, apapun amalan-amalannya. Terlebih-lebih amalan yang disebutkan oleh Rasulullah, amalan itu menjadi 10 kebaikan, bahkan berlipat-lipat kebaikan. Apa amalan yang disebutkan oleh Rasulullah? Kelipatan 10 itu, angka 10. Amalan apa jemaah? Coba diingat. Apa? Baca Quran. Masya Allah. Baca Quran. Amalan baca Quran disebutkan satu huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan baca Quran disiapkan oleh Allah balasannya 10 kebaikan. Ya. Dari
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dirinya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan yang disebutkan oleh Allah itu akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di samping sibuknya mencari nafkah keluarga, sibuknya kehidupan ini, meluangkan waktu membaca 1 ayat dari Al-Qur'an. Ya, minimal 1 ayat 1 hari. Kita luangkan waktu kita untuk baca Quran. Maka berapa huruf yang kita baca itu? Ya, bisa lebih dari 1, ya. Yang paling minim itu 1 ayat itu 1 huruf. Apa itu hurufnya? 1 ayat 1 huruf. Kalau alif lam mim 3 huruf. Yang 1 huruf qaf. Yang huruf-huruf qata'ah itu yang 1 huruf 1 ayat. Begitu. Kalau Yasin 2 huruf. Yasin. Shad, begitu. Masya Allah. Luangkan 1 hari 1 ayat. Kan nggak mungkin baca shad terus 1 hari. Shad gitu kan. Luangkan waktu 1 ayat. Baca surah Al-Kahfi 1 ayat misalnya. Kenapa Al-Kahfi? Alhamdulillah familiar Ustaz. Sering dengar, sering usahain. Gak apa-apa, diulang. Gak hari Jumat diulang juga Al-Kahfi, gak masalah. Atau baca surah-surah pendek. Diluangkan. Kenapa? Sangat disayangkan, sangat rugi kita. Ya, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah siapkan 1 huruf, 1 kebaikan dikali 10. Kan sangat rugi. Coba kalau misalnya ada urusan dunia misalnya. Ya, disebutkan dalam urusan dunia. Yang ngambil 1 sampah dikasih 1.000 rupiah. Begitu. Misalnya. Itu yang dapat 10 kelipatan dikali 10 misalnya gitu. Itu berebut itu urusan dunia. Ya. Ini urusan akhirat agama kita, bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersemangat untuk mengolah atau membangkitkan keinginan untuk beramal soleh. Salah satunya membaca Al-Qur'an. Ya, baca Quran 1 hari 1 ayat misalnya. Kemudian amalan apa lagi yang Bapak-bapak kira-kira kalau diamalkan akan dilipat gandakan, disebutkan oleh Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kelipatannya. Amalan apa? Selain baca Quran, yang dilipat gandakan disebutkan angka kelipatannya. Perumpamaan atau permisalahannya, kelipatannya itu. Selain baca Quran, sedekah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah sebutkan angka-angka itu, kelipatan-kelipatan itu agar apa? Agar kita terbetik, terbayang di benak kita bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, memberikan gambaran-gambaran kepada kita agar kita mampu untuk bertafakur, berpikir bahwa Allah itu menyiapkan balasan-balasan terbaik untuk kita hamba-hambanya. Begitu ya. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala kamathali habbatin, seperti sebiji benih, ambatat sab'a sanabil, tumbuh menjadi 7 bagian. Tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin, dan setiap cabang itu 100 mi'at. Ya. Coba bayangkan, biji tumbuh 7 cabang, setiap cabangnya 100. Subhanallah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Balasan itu Allah siapkan untuk siapa yang Allah hendaki. Ya. Maka kita semoga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkannya. Di sini disebutkan 1 buah biji. Ini menunjukkan apa? Infak sedekah itu tidak
dipatok dengan jumlah angka yang besar atau sesuatu yang besar. Tetapi dari hal yang mampu untuk kita apa? Kita lakukan. Biji sebiji, sebutir biji, benih. Kecil kan? Kecil. Mana ada biji tiba-tiba besar gitu kan? Yang ditanam enggak, biji yang kecil tumbuh. Begitu. Ya, apapun yang bisa kita lakukan dalam agama ini maka mungkin bisa kita keluarkan, kita laksanakan jemaah. Baik, kita azan dulu atau lanjut? Lanjut saja. Oke. Siap. Azan sendiri siap. Suaranya enggak keluar kalau azan sini. Enggak, usul dalam aja. Oh iya, khawatir kan beda kedengan enggak ya, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Nah, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di sini Allah tutup ayat ini dengan ucapan atau ungkapan wallahu wasi'un alim. Allah zat yang maha luas. Ya, maha luas dan maha mengetahui. Ya. Sekecil apapun Allah maha mengetahui, ya. Bagaimanapun yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Ya. Bahkan disebutkan ada amalan yang lain yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mana amalan itu tidak disebutkan angka kelipatannya, tapi lebih tinggi lagi. Puasa ya. Kalau baca Quran ada angkanya. Sedekah disebutkan permisalahan ada angkanya. Kalau puasa di atas itu tidak bisa atau tidak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Kenapa? Karena puasa itu istimewa. Ibadah yang istimewa. Setiap amal ibadah itu punya keutamaan masing-masing, punya keistimewaan masing-masing. Puasa punya keistimewaan yang luar biasa berupa ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah. Ya, setiap amalan anak keturunan Nabi Adam itu dilipatkan. Ya, dilipatkan balasannya. Kullu amali bani Adam yudha'af, dilipat gandakan. Al hasanatu, ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ila sab'ami'ati dhifin, sampai 700 kebaikan. Kata Allah, qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, karena puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bi, aku yang akan membalasnya. Subhanallah. Itu kalau sudah Allah yang memberikan balasan, maka balasan itu seadil-adilnya. Ya, sebaik-baiknya, bahkan yang terbaik untuk kita, untuk hambanya. Kenapa? Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, sangat pengasih, sangat penyayang. Bahkan kasih dan sayangnya Allah lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, Allah itu sangat penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Ya, pasti Allah akan balas yang terbaik dan tidak ada satu hal yang luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berpuasa itu pahalanya sangat-sangat luar biasa dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan mengapa pahala puasa itu tidak bisa digambarkan dengan hitungan, ya, karena Allah sendiri yang membalas, dan amalan puasa itu adalah amalan yang terkumpul di dalamnya 3 kesabaran. Dan kesabaran, ya, itu tidak ada batasannya. Ya. Jadi sabar itu punya batasan gitu kan. Jadi salah, sabar itu tidak ada batasan. Karena pahalanya tidak terbatas. Jikalau sabar itu ada batasannya, maka pahalanya juga dibatasi oleh Allah. Ini tidak, sabar itu tidak ada batasan. Sampai kapan saya harus sabar? Kan begitu banyak orang mengungkapkan, sampai kapan saya harus bersabar? Mungkin ada permasalahan atau kesulitan. Ya, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima ketetapan Allah, tetap taat, sabar di atas ketaatan, ya, tetap sabar untuk menjauhi kemaksiatan, tetap sabar menerima ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang puasa terkumpul di dalamnya 3 hal. Dia puasa, dia harus tetap taat. Dia puasa, tetap sholat. Ya. Dia puasa, tetap dia harus melakukan amal soleh, amal kebaikan yang merupakan kewajibannya.
Dia puasa tetap wajib menafkahi keluarga. Gak ada kan puasa, sholatnya gugur, mencari nafkah gugur, tetap dia sabar di atas amalan puasa itu dan amalan-amalan ketaatan yang lain. Orang puasa sabar meninggalkan kemaksiatan, dosa. Dia puasa dan dia juga harus meninggalkan kemaksiatan. Bahkan orang puasa itu harus meninggalkan kata-kata yang mengandung unsur-unsur yang membangkitkan nafsu. Itu saja harus dilaksanakan. Kalau tidak, puasanya akan terkikis. Ya, kalau ungkapan saja dijaga, apalagi perbuatan. Ya, begitu. Ya, hal-hal yang mengarah kepada membangkitkan hawa nafsu. Begitu. Kemudian sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang puasa takdirnya diterima, ya, atau menerima takdir Allah, dia harus menahan lapar supaya dia merasakan bagaimana orang-orang yang kesulitan dalam hal makanan begitu. Sehingga lembut hatinya untuk berbagi kepada sesamanya atau mendoakan kaum muslimin yang lain yang ketika mereka tidak mampu dalam urusan dunia begitu. Jadi ketika kita berpuasa maka timbul kelembutan hati di hati kita yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga melihat orang yang kesulitan kita melihat mereka dengan pandangan doa. Ya, jadi lihat mereka susah kita doakan. Ya, jadi bukan melihat orang susah kita melihat dengan pandangan merendahkan, tidak. Ya. Jadi kita melihat dengan pandangan doa, ya Allah, mereka Engkau uji dari sisi ketidakmampuan harta. Alhamdulillah Engkau mudahkan untuk mencukupi kebutuhan keluargaku. Gitu. Jadi kita menjadi orang yang berilmu dan memberikan atau menampakkan akhlak yang mulia dimanapun kita berada. Baik. Berapa menit lagi? 13. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Kenapa? Yang disebutkan ini karena di sini gambarannya adalah gambaran pahala puasa atau pahala bersabar itu tidak ada batasannya. Ya. Orang-orang yang bersabar tidak ada balasan untuk mereka ya kecuali balasan yang tanpa batas. Artinya apa? Pahala bersabar itu tidak akan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apa dia bersabar. Sehingga para sahabat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sahabat Bilal bin Rabah, kira-kira sahabat yang sabar atau tidak? Sabar. Gimana nggak sabar jamaah? Nggak pakai pakaian, di padang pasir yang panas, dibaringkan di padang pasir, sudah cukup itu? Tidak. Dikasih apa lagi jamaah? Batu. Sambil mengucapkan ahad. Subhanallah. Sehingga ya ayat ini menjadi kabar gembira untuk sahabat Bilal. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan Bilal bin Rabah ketika disiksa seperti itu gak bisa dibatasi jamaah. Ya, balasannya. Sahabiat yang pertama kali mati syahid siapa? Sahabiat, keluarganya, anaknya. Subhanallah, Ammar bin Yasir. Sabar tidak jamaah? Sabar. Satu persatu dia menyaksikan anaknya dibunuh. Sehingga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini kabar gembira untuk mereka. Ya. Maka ketika kita menghadapi ujian-ujian hidup yang berat, permasalahan-permasalahan yang tidak kunjung mungkin kita dapati solusinya. Ya. Kita tetap harus bersabar jamaah. Ya, karena ujian kita tidak seberat ujian para sahabat. Ya, insya Allah itu pun pasti Allah akan berikan solusinya. Sembari kita berikhtiar, sembari kita berdoa kepada Allah, meningkatkan, memperbaiki ketakwaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berusahalah engkau memperbaiki takwa, maka Allah akan pelan-pelan menghadirkan solusi dari permasalahan hidup kita. Ya.
Dan lihat Bilal, ya, dia mendapatkan pertolongan jalan keluar yang tidak terduga. Siapa yang membebaskannya? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dibebaskan, apa yang dilakukan Bilal? Kenikmatan beribadah yang sangat sungguh luar biasa. Ya, itu jalan keluar untuk Bilal. Jalan keluar untuk kita ada yang Allah siapkan selagi kita berusaha menata, memperbaiki takwa kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di samping pahala tanpa batas, maka ada solusi yang Allah akan siapkan untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, ini orang yang beramal, tadi hadisnya apa? Wa in hamma biha fa'amilaha. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk menuntut ilmu, baca Quran, apapun amal solehnya, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah dia mampu melaksanakan, merealisasikan niatnya itu. Misalnya dia ingin bantu orang, dia ingin berbagi kepada orang lain, tetangga, atau memberikan hadiah kepada orang tua karena dia mendapatkan rezeki, misalnya rezeki tambahan. Dia niat, kemudian Allah izinkan untuk terwujudnya amalan itu, maka akan diberikan pahala 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Ya, sungguh sangat luar biasa. Nah, para ulama juga menyebutkan pahala itu juga bisa berlipat-lipat karena beberapa sebab. Ini secara umum tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, berniat, tulus, jujur dalam niatnya, dia lakukan amalan-amalan yang mengantarkan kepada terwujudnya amalan, kemudian terlaksana amalan, Allah kasih pahala kelipatan-kelipatan. Ada amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, atau mempengaruhi kelipatan-kelipatan pahala itu. Jadi pahala pahala juga bisa berlipat karena beberapa sebab. Satu, karena sebab waktu. Apa? Waktu apa? Pahala itu bisa berlipat. Kapan waktunya? Waktu yang mana pahala itu Allah sebutkan akan berlipat-lipat. Ditambah kebaikan itu, dibalas kebaikan lebih baik lagi dibandingkan dengan yang lain. Waktu kapan? Sepertiga malam. Keutamaannya ada di situ. Orang yang sholat di waktu itu, baca Quran di waktu itu, dilipat gandakan pahalanya. Ya, harinya kalau itu waktunya yang sepekan sekali, Jumat. Ada keutamaan di hari Jumat, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan tahun ada bulan apa? Waktunya bulan haram, 4 bulan haram. Apa? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, 4 bulan haram. Itu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan-bulan yang 12 bulan itu selain bulan haram, kebaikan itu dilipat gandakan balasannya oleh Allah. Ramadan. Bukan Ramadan dilipat gandakan semua amal kebaikan oleh Allah balasannya. Di bulan Ramadan ada hari-hari yang lebih lagi dilipat gandakan oleh Allah. 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir ada satu malam yang berlipat-lipat ganda. Bukan hitungan hari lagi, tapi hitungan 1000 bulan. Subhanallah, baiknya Allah ke kita, ke jamaah, ke hamba-hambanya yang beriman. Ya, gak bisa kita mengukur kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi waktu saja sudah luar biasa dahsyatnya Allah siapkan untuk kita. Ya, maka kita yang sudah dapat Ramadan di tahun yang barusan ini, ya, bersyukur kepada Allah, berdoa. Semoga Allah terima amal kita di bulan Ramadan. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita di bulan Ramadan. Dan kita berdoa lagi, ya Allah semoga Engkau panjangkan umur kami untuk sampai di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Untuk sehat, mampu beramal soleh di bulan Ramadan. Karena keutamaan waktu yang luar biasa. Ya, 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, itu waktu. Ada lagi yang bisa mempengaruhi kelipatan-kelipatan pahala itu. Yakni tempat. Ya.
amal kebaikan dilakukan di tempat itu, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak 1, tidak 10, tapi 1000. Di mana? Madinah. Salat di Masjid Nabawi 1000 lebih baik dibandingkan masjid yang lain. Ada di atasnya lagi 100.000 di Makkah Al-Mukarramah. Maka yang punya harta, yang Allah izinkan, Allah takdirkan punya harta, ini kesempatan yang engkau miliki, yang Allah berikan kepada. Perjuangkan. Jikalau engkau termasuk yang memiliki kemampuan. Kenapa? Karena engkau dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dan yang lain tidak dipilih. Tinggal engkau tata hati, berdoa kepada Allah, Allah mudahkan, insya Allah engkau dapatkan. Ya, kita nggak tahu umur, ya kan? Kita nggak tahu itu nanti dipakai untuk apa. Ya, makanya kita gunakan kasih sayang Allah, kelipatan-kelipatan ini, tetap berharap kepada Allah agar Allah jaga hati kita ketika kita mendapatkannya. Jangan sampai sudah dapat kelipatan-kelipatan itu, hati kita terkotori dengan penyakit-penyakit yang menggugurkan amalan. Jangan sampai. Maka tetap dikawal dari awal pelaksanaan sampai selesai pelaksanaan, dan sampai kapanpun kita tata hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi keutamaan-keutamaan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa Masjidil Haram. Kata Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku, kata Rasul, lebih utama, lebih afdal 1000 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa salatu fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati salatin, ya, mi'ati alfi salatin fi masiwa. Lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Jadi sungguh sangat luar biasa, ma'asyiral muslimin. Inilah yang sungguh-sungguh perlu kita renungi bersama. Semoga Allah pelan-pelan memberikan hidayah pertolongan yang untuk kita bisa mengamalkan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, jangan sampai niat kita nggak punya. Ya, ketika ada niat untuk melakukan kebaikan, sadari itu atas izin Allah, dan Allah memilih kita untuk memiliki niat itu. Maka pelan-pelan wujudkan. Ya, semoga kita dibantu oleh Allah untuk berniat melakukan kebaikan. Semoga Allah bantu kita untuk mampu mewujudkan niat-niat kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita menjaga hati kita ketika kita melaksanakan kebaikan dan setelah kita melaksanakan kebaikan, sehingga amalan-amalan yang kita perjuangkan nanti tetap bermanfaat untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Yang salah datangnya dari kurangnya ilmu yang kami miliki, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi hidup kita, mengabulkan doa kita, membantu kita di setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.